SD Pangodiluhur Yogyakarta, bertemu dengan Pak Bowo di sini. Hari ini kita akan belajar dan mendalami materi tentang mengurutkan pecahan. Ya, anak-anak, ayo siap untuk mempelajari materi mengurutkan pecahan pada kesempatan kali ini. Anak-anak, mengurutkan pecahan nanti akan ada dua jenis. Yang pertama, kita pelajari dulu mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Yang berpenyebut sama. Misalkan kita punya pecahan, beberapa contoh pecahan yang akan kita urutkan. Oke, perhatikan ya, anak-anak boleh ikut menulis. 7/12. Lalu ada berapa ini? 5/12. Lalu pecahan yang ketiga, Pak Bu ada 3 pecahan ini kita urutkan. Yang ketiga 11/12. Nah, di sini ada 3 pecahan yang akan kita urutkan. Berpenyebut sama, maka kita tinggal mengurutkan pembilangnya saja. Karena di sini sudah sama. Yang sudah sama apa? Penyebutnya. Maka pembilangnya kita urutkan. Hanya tinggal mengurutkan pembilangnya. Maka langsung bisa kita urutkan ya. Coba anak-anak. 7/12, 5/12, 11/12. Di sini yang paling kecil dulu yang mana nih? Kita urutkan berarti yang paling kecil dulu. 7, 5, 11 pembilangnya. Yang paling kecil adalah 5. Betul sekali. 5/12. Kemudian yang kedua 7. Iya, 7/12. Selanjutnya yang ketiga yang paling besar adalah 11/12. Oke. Sampai di sini dulu. Paham ya? Oke anak-anak, coba kita contoh yang kedua, berpenyebut sama, mengurutkan pecahan. Ada bilangan pecahan 3 buah. 13/8, 9/18, dan yang terakhir 6/18. Nah, tadi sudah sama ya penyebutnya, tinggal kita mengurutkan pembilangnya dari yang terkecil ke besar, ke lebih besar lagi. Ada 13, 9, dan 6. Maka yang pertama di sini ada angka 13, 9, dan 6. Yang paling kecil berapa? Yang mana? 6, betul. Lalu yang kedua 9, pasti ya. Yang terakhir yang terbesar adalah 13. Nah, jadi untuk mengurutkan pecahan berpenyebut sama sangat mudah. Tidak perlu trik apapun. Jadi tinggal mengurutkan pembilangnya saja. Tinggal mengurutkan pembilangnya saja untuk mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Ingat ya anak-anak? Oke anak-anak, kita lanjutkan untuk mengurutkan pecahan yang jenis kedua, yaitu berpenyebut beda. Berpenyebut beda. Ini yang kedua ya. Berpenyebut beda. Kalau berpenyebut beda bagaimana ya? Berarti penyebutnya berbeda. Misalkan kita langsung contoh saja ya anak-anak ya. Kita langsung contoh. Pak Bowo punya 3 penyebut. 1/2, kemudian 1/4, dan ada 2/5. Nah, gimana ini ya caranya ya? Penyebutnya berbeda. Maka yang harus kita lakukan adalah menyamakan dulu penyebutnya. Apa anak-anak? Iya, menyamakan dulu penyebut.
Penyebutnya ada berapa saja anak-anak? 2, 4, dan 5. Ada 2, ada 4, sama ada 5 Pak Bowo di sini. Iya. Nah, cara yang harus kita lakukan menyamakan penyebut itu kita pakai kelipatan. Ya, pakai kelipatan dari 2, 4, dan 5 nanti akan ketemu bilangan yang sama. Bilangan pertama yang sama dari 2, 4, dan 5. Ya. Kita coba ya. 2 tambah 2 lagi 4, ditambah 2 lagi 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Kita coba sampai sini dulu. Sekarang yang 4. Penyebut yang 4, lalu 8. Jadi ditambahkan, ya, dikelipatkan gitu ya. 12, kemudian 16, 20, lalu 24, 28. Lalu yang kelima, angka yang 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, sekarang anak-anak lihat, apakah ada bilangan yang sama dari baris ketiga ini? Baris 1, 2, 3. Ada enggak? Coba ada ya. Pasti ada. Ketemu kan? Ketemu ya? Nah, betul sekali. Berapa ya? 20. Iya. Yang 2, 20. Yang 4, 20. Yang 5 juga 20. Nah, ini kelipatan dari 2, dari 4 dan 5 yang ketemu pertama kali. Loh, ketemu pertama kali Pak Bowo, anak-anak. Karena nanti kalau ini dilanjut akan ketemu yang kedua, ada juga yang sama ya. Di sini ada 24, 24, ada yang ketemu nih. Ada, ya kalau 5 nggak ada ya, nggak ada. Tapi nanti akan ada yang sama. Nah, itu nanti kelipatan yang kedua yang ketemu. Kita ambil yang ketemu pertama. Nah, pandangan pertama gitu ya anak-anak ya. Oke. Berarti 20 ini kita jadikan sebagai penyebut untuk untuk mengurutkan pecahan ini. Berarti kita masukkan. Yuk kita lihat dulu di bawahnya. Kita lihat di bawah ya. Yang 1/2 itu menjadi per 20. Kemudian yang semuanya ini menjadi 20 semua ya anak-anak ya. Menjadi 20 semua. Maka 2 menjadi 20. Ini kita kalikan berapa? Biar menjadi 20. Kita kalikan berapa anak-anak biar menjadi 20? Kalikan 10. Betul. Maka yang pembilangnya juga harus kalikan 10 biar sama. Ingat gak? Pecahan senilai ya. Nah, penyebut dan pembilang harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Oke, harus ingat itu. Berarti di sini pembilangnya berapa nih? 1 kali 10. 10. Iya. Pinter. Yang pecahan kedua 4. Ini kali berapa? Bisa jadi 20. Kali? Iya, kali 5. Berarti pembilangnya juga kali 5. Maka di sini ada berapa? Angka berapa? 5. 1 kali 5. Oke, mudah ya. Tidak sulit. Matematika itu bisa kalau anak-anak belajar dan memahami dengan baik dan fokus. Tidak sulit. Mudah. Yang ketiga,
Di sini 5 penyebutnya, jadi 20 kali berapa ya? Kali 4, betul. Berarti atas pembilang juga kali 4. Maka 2 kali 4 menjadi pembilang di sini 8. Nah, ketemu penyebutnya sudah sama. Di sini penyebutnya sudah sama, tinggal kita urutkan. Tinggal kita urutkan apanya? Pembilangnya. Iya, tinggal kita urutkan pembilangnya. Ada 10, ada 5, ada 8. Maka kita urutkan. Urutannya bagaimana? Dari yang terkecil, berarti ini ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, berarti kita bisa menulis urutannya. Yang pertama paling kecil 5/20. Lalu yang kedua 8/20. Yang ketiga 10/20. Di sini tadi 5/20 adalah 1/4. Lalu 8/20 adalah 2/5. Yang 10/20 adalah 1/2. Nah, maka urutannya seperti ini anak-anak. Nah, seperti ini. Jelas ya anak-anak ya. Jadi urutannya yang paling kecil adalah 1/4. Kemudian 2/5. Lalu yang paling besar ternyata 1/2. Nah, ini bilangannya kecil semua Pak. Masa malah yang paling besar? Iya, karena 1/2. Dia separuh. Kalau 1/4 itu 1/4 aja, 1/4 bagian. Paling kecil. Gitu ya. Nah, intinya di sini anak-anak, tadi ada perkalian-perkalian dan kelipatan-kelipatan. Anak-anak harus rajin dan mahir kembali untuk perkalian bilangan yang hasilnya di bawah 100. Harus mahir, harus hafal. 9 kali 9 81. 8 kali 5 40. 6 kali 6 36. 6 kali 7 42. 8 kali 8 64. Ya. Harus hafal. Karena kita terbatas durasi pertemuan tatap muka, jadi tidak bisa mencongak di sekolah. Yang setiap hari biasanya kita lakukan. Dulu waktu kelas 2 anak-anak mencongak di aula ya. Itu. Oke, sampai di sini untuk contoh yang pertama. Oke? Ya, gitu. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Mengurutkan pecahan berpenyebut beda, yang penyebutnya berbeda. Pak Bo sudah menyajikan ada 3 pecahan yang berbeda, 2/9, 4/18, dan 3/6. Langsung saja kita perhatikan penyebutnya. Kira-kira berapa ya ini? Kita kelipatkan ya, kita kelipatkan 9, 18, dan 6. Tapi kalau kira-kira dibayangkan, kalau anak-anak sudah mahir perkalian, bilangan berapa yang bisa dibagi 9, 18, dan 6? Pasti ada yang sudah tahu. Bilangan berapa kira-kira? Susah ya? Nah, berarti harus mahir perkalian. Kalau ada yang sudah betul, disimpan dulu jawabannya, nanti kita cari bersama apakah sama bilangannya dengan yang kamu tebak itu ya. Kita coba cara hitungan tadi seperti contoh yang pertama. 9 kelipatannya 9, 18 ya, kemudian 27, lalu 36. Nah, ini cukup besar-besar. 18, lalu 36, kemudian seterusnya. 6. Sepertinya akan mudah ini ya. 6, terus 12, 18, terus 24. Oh, sepertinya kok sudah ada yang sama ya? Iya kan anak-anak? Berapa ya? 18. Iya, 18. Oke, ini cukup cepat ternyata, seperti bandingan yang pertama tadi, contoh pertama. 18 sudah ketemu, maka penyebutnya kita jadikan 18.
Kalau jadikan 18, maka aku tulis di samping sini ya. 18, maka di sini di sini 18. Nah, ada 3 bagian ya. 18. Nah, ini 2/9 kali 9 kali berapa? 18 kali 2. kali 2. Berarti 2 kali 2 4. Sini 4/18 dikali 1. Kali 1 berarti kali 1 4. Lalu 3/6. 6 kali berapa nih? Jadi 18. 3 ya, kali 3 atasnya kali 3 mau bilang 3 kali 3 9. Nah, 4 4 9. Oh, ada yang sama ternyata. Berarti bagaimana? Ya udah. Berarti di sini urutannya adalah di sini tadi 2/9 ya. Ini tadi 4/18, yang ini 3/6. Berarti urutannya sudah 2/9, kemudian 4/18, lalu yang ketiga 3/6. Ternyata sudah urut. Ternyata sudah urut. Ini yang paling kecil, ini tadi sama ya. Ini tadi sama ya, ini ya. Nah, ini yang pertama, kedua, ini yang ketiga. Yang pertama, kedua, ketiga. Oh, ini ternyata 2/9 dengan 4/18 itu senilai. Maksudnya di sini berarti senilai. Lalu yang terakhir 3/6, tadi 9/18. Oke. Oh, ternyata tadi Pak Bo kembali ke yang anak-anak tadi, kira-kira 9, 8, 11, 6 tadi bisa dibagi dengan bilangan berapa yang bisa membagi ketiga-tiganya ya? Yang menjawab 18 tadi berarti betul. Berarti sebenarnya juga kalau anak-anak sudah pandai, sudah mahir dalam perkalian, sudah hafal, untuk cara ini bisa dengan kamu bayangkan bisa. Ya, 9, 8, 6. 9, 8, dan 6. Oh, bilangan berapa yang bisa dibagi 9, 18, dan 6 ya? Oh, 18. Bisa dibagi 9, dibagi 6. Oh, kali berapa? Nah, bisa nih, dikali sesuai, langsung diorek-orek saja. Oke ya, begitu. Semoga anak-anak dapat memahami materi ini, tetap semangat belajarnya. Oke?